Halo teman-teman Kalapuna, ketemu lagi dengan Mongol di channel yang luar biasa. Jadi kita akhirnya keluar dari Jakarta dan kita tiba di sebuah daerah yang sangat luar biasa yang membuat Mongol terpesona. Saya tidak pernah berlibur ke luar negeri, saya selalu berlibur ke Bali. Dan saat ini kita ada di Bali. Saya menikmati indahnya Bali, pemandangannya. Kalau pengen yang keren ada Tirta Empul. Kalau pengen pantai saya lebih suka pantai Dreamland. Kalau pengen makan saya lebih suka di pinggir jalan, apalagi di pantai Kute tuh makan 15.000. Jadi buat Anda yang ke Bali nggak harus jual ginjal, datanglah ke Bali karena Bali murah dan indah. Tetapi satu hal yang harus kita ingat adalah hargailah budayanya. Jangan serampangan teman-teman. Karena ada do and done di Bali. Kesombongan bagian dari akhir hidup. Orang sombong, Mongol bilang cepat mati. Dan hari ini saya bersama bintang tamu yang luar biasa. Yang kita akan belajar banyak dari beliau. Sebagai warga pendatang yang ingin berlibur di Bali. Apa aja yang harus kita perhatikan. Apa aja yang harus kita pelajari. Apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan, kita akan langsung tanya kepada beliau. Bintang tamu Mongol hari ini adalah Pak Mangku. Halo Pak, selamat sore. Selamat sore. Ya, jadi Pak saya mau nanya nih Pak. Ini kan tempat yang kita pakai buat syuting adalah, saya tahu ini adalah sebuah puri. Sebuah tempat peribadatan. Pak, ini peribadatan untuk keluarga atau akhirnya juga terbuka untuk masyarakat? Dalam kesempatan yang bagus ini, sebelum saya menjawab dari pertanyaan yang tadi, bahwasannya saya memberikan apresiasi sekali terhadap pembukaan yang tadi diucapkan karena saudara dari tim dan adik Mongol sendiri menghargai begitu tinggi sekali terhadap keberadaan dari Pulau Bali dan khususnya adat dan seni budaya Bali. Nah, kemudian terkait apa yang saudara pertanyakan tadi terkait dengan keberadaan dari tempat suci ini. Tempat suci ini adalah salah satu dikenal kalau di daerah Desa Serongu ini adalah Pemerajaan Agung Puri Agung Serongu. Nah, ini adalah merupakan salah satu pemerajaan yang tertua, bahkan mungkin dari peradaban zaman kerajaan Gianyar ini sudah ada karena di sini adalah tempat persembahyangan dari Raja Gianyar juga. Nah, di samping juga sebagai amongan atau yang penyongsongnya itu adalah keluarga besar Puri Serongu dan kemudian kebanyakan besar dari warga Serongu melakukan juga persembahyangan. Ketika ada upacara pasti mempersembahkan sesajen dan melakukan persembahyangan di tempat suci ini. Di Puri ini. Di Puri ini. Kalau memperhatikan dari awal masuk, ini saya yakin ini memang udah lumayan tua lokasi ini. Jadi buat teman-teman yang suka ke Bali, itu Mongol bukan karena saya artis Pak, saya memang sangat menghargai budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas bangsa. Jadi kita jangan sampai kehilangan akar budaya. Jangan sampai kita lupa dengan attitude-nya kita orang Indonesia. Harga diri bangsa kita tuh diperjuangkan dari dulu tuh salah satunya adalah budaya. Di luar negeri aja sampai ada Kementerian Kebudayaan Pak. Bahkan dia berdiri sendiri. Oleh sebab itu kenapa heritage di luar negeri itu dijaga. Dan saya masuk sini, wow, dari pintunya pasti kayunya udah senior, lebih tua dari umur Mongol. Nah Pak, kalau dalam ritual yang tadi Bapak lakukan itu sebenarnya ritual apa Pak? Berfungsi untuk apa Pak? Nah, baik, terkait dengan ritual, bahwasannya kita di Bali khususnya masyarakat Bali atau umat agama di Bali, agama Hindu khususnya, itu ada 3 kerangka dasar yang mesti kita anut dalam melaksanakan kehidupan. Yang pertama ada namanya yaitu tatwe. Tatwe itu adalah filsafatnya. Kemudian yang kedua ada namanya susila, yaitu susila adalah etikanya. Dan kemudian yang ketiga adalah upacara. Upacara acara atau upacara. Nah, di satu sisi tadi mungkin saudara melihat mungkin seperti sesaji di awal di depan tadi dilakukan sesaji, yaitu itu adalah terkait dengan yang pertama terkait dengan tatwenya. Kenapa justru mempersembahkan sesaji pada saat kita akan mulai syuting, melakukan satu kegiatan. Nah, kemudian
otomatis di sini ada suatu sarana. Berarti sarana itu adalah upacaranya itu sendiri adalah dalam berbentuk banten, apakah itu canang. Nah, notabene secara etikanya ini adalah merupakan suatu persembahan yang dipersembahkan kepada, kalau di depan yang bisa penjaga di depan, kalau yang penjaga kemudian yang ini mungkin yang beristana sini, bahwasanya kita melakukan persembahan mohon izin untuk melakukan sesuatu kegiatan yang nantinya kegiatan kita bisa sukses, selamat, tidak ada rintang, berjalan lancar. Ini saya juga mengapresiasi ketika ada kegiatan seperti ini, mungkin saudara-saudara dari tim sudah melakukan hal seperti ini adalah suatu penghormatan yang luar biasa terhadap kebudayaan Bali itu sendiri. Oke. Nah, jadi Pak Mangku tuh 3 hal ini yang paling terakhir tuh acara. Oh. Kemudian di acara itu ada upacara. Upacara. Nah, dalam upacara ini muncul adanya suatu sarana-sarana upacara yang disebut dengan yanye atau bau bantanan. Nah, salah satunya seperti ini, apakah itu canang, apakah itu pejati. Nah, kemudian ketika kita melakukan suatu kegiatan, itu minimal ketika kita mempersembahkan pejati, atau pejati itu sujati, kebenaran atau ketulusan kita, arti keseriusan kita, apakah mohon izin, apakah mohon restu sesuatu, mungkin seperti itu. Makna dari simbol dari yatnya ini. Ya. Jadi Pak, kalau mungkin bahasa Jakartanya tuh kita harus kulonuwun. Kita harus permisi, harus menghargai. Kan kalau kita di Jakarta tuh ya kan teman-teman Kalapuna kan juga pasti kan kalau Punaholi kan tahu kan kalau kita masuk ke sebuah tempat yang mungkin bagaimana kan kita selalu ngomong permisi. Nah, itu mungkin salah satunya adalah wujud nyata untuk kita selalu menghargai. Nah, tuh Pak, ini saya sering banget ke Bali nih Pak. Di Bali ini nih tuh keren banget Pak. Di mana-mana pasti ada pura. Di mana-mana pasti ada puri. Di mana-mana pasti ada orang-orang Bali yang selalu bangga dengan busana adat Bali. Pak, kenapa sampai hari ini nih hal ini tidak tergerus oleh zaman Pak? Apa karena diajarkan atau selalu diingatkan di setiap kali pertemuan? Nah, di sini terkait erat dengan keberadaan dari kewilayahan. Karena di Bali itu ada namanya struktur pemerintahan, ada desa adat. Nah, dari desa adat ini ada suatu perarem atau kawig-awig yang memang mengatur dari kegiatan sosialitas keagamaan kita. Nah, itu sangat kental sekali terkait dengan adat, dreste, keagamaan, dan kemudian ada suatu awig-awig yang mengatur ketika ada upacara, misalnya apakah itu dari 5 jenis upacara itu ada dewa yatnya, kemudian ada pitra yatnya, ada resi yatnya, kemudian ada manusia yatnya, ada yang namanya buta yatnya. Nah, dari sini mungkin secara otomatis itu akan terakumulasi atau akan ajeng keberadaan dari adat dan resi Bali itu. Ketemu di mana-mana pasti semua pakai kain, pakai topi. Nah, terkait dengan itu, terkait dengan busana, di sana peran penting dari apakah itu perarem atau awig, karena di suatu desa adat itu sudah diatur. Ketika misalnya kita melakukan upacara, ketika kita akan masuk ke salah satu pura tempat suci itu memang sudah tertera aturan bahwasanya ketika yang laki harus pakai busana adat lengkap. Ya, satu sisi ada destar atau udangnya, ya ikat kepala, kemudian ada bajunya, kemudian ada kampuhnya, kemudian ada selendangnya, dan kemudian ada kamen atau wastra atau kain di sebelah bawah. Nah, kemudian kalau yang perempuan itu sudah diatur juga, yaitu minimal kalau yang istri atau yang cewek biasanya dari rambut, segi rambut, kalau yang sudah tua pakai sesanggulan namanya. Kalau yang masih muda itu pusung kegonyeran, masih bisa dikat seperti itu. Nah, kemudian dari busana juga istri atau cewek itu biasanya pakai kemeja. Nah, dalam notabene ketika masuk ke pura tidak diperbolehkan untuk pakai kebaya yang mungkin ada seperempat, sepertengah. Itu memang diatur, sudah secara diatur harus sepegelangan tangan, dan kemudian ada
ada kain atau kaman, kemudian ada sentangnya. Sudah memang diatur sedemikian, diarahkan sedemikian untuk tetap dilestarikan untuk pelestarian dari adat dan restu dan budaya itu sendiri. Bali, luar biasa. Mau nanya nih Pak, ini kan kita udah belajar, udah tahu banyak tentang sisi budaya Bali. Tapi sekarang saya mau nanya tentang sisi mistis Bali Pak. Karena saya sangat menghargai, menghormati ini seperti yang ini buat persembahyangan. Saya ke Pantai Kute pasti ada kan. Nah kadang kita kan Pak suka seenaknya. Karena mungkin dia berpikir mungkin dia hebat atau dia bagaimana, kadang kan ditendang. Dilangkahi juga sebenarnya kan nggak boleh. Nah Pak, apa sih Pak yang akan terjadi kalau kita melakukan tidak menghargai ornamen persembahyangan? Baik, terkait dengan itu, ini terkait dengan keyakinan dan kepercayaan. Boleh percaya dan boleh tidak. Akan tetapi kita di Bali sangat-sangat percaya terkait dengan keberadaan dunia lain di lain dunia kita. Makanya ketika ada suatu kegiatan, ketika orang mempersembahkan apakah itu canang, apa itu segan, itu sebaiknya kita harus tetap, walaupun tidak kita yang melaksanakan, tapi tetap kita menghargai. Nah kemudian apa yang terjadi ketika kita tidak menghargai? Satu contoh misal ketika orang ngatur pejati karena berain kepercayaan, misal dilangkahi, mungkin diludah dan lain mungkin tidak jarang akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bahkan pelakunya sendiri biasanya akan terjadi sesuatu. Bisa jadi apakah kesurupan, apakah bisa terjadi suatu hal yang tidak, misal kecelakaan dan lain sebagainya. Nah kita tidak sih berharap seperti itu, akan tetapi bagaimana kita meyakini terkait dengan bahwasannya ada roh di suatu tempat, ada penjaga di suatu tempat di sisi lain dari dunia kita. Oke, kalau Jeromangku ini kan disebut pelakon tokoh Calonarang. Nah Calonarang itu apa sih Pak? Dan ada berapa sebutan untuk pemuka agama di Bali Pak? Apa sih Calonarang itu? Nah kebetulan kita juga selaku pelaku, saya sendiri juga pelaku dari suatu kesenian Calonarang. Bahwasannya Calonarang itu kalau kita rujuk dari katanya itu mungkin bisa berarti 3 hal. Yang pertama Calonarang bisa sebutan sebuah nama. Misalnya Ni Calonarang mungkin kisahnya dari Jawa itu Ni Calonarang Walunate. Kemudian yang kedua bisa berarti adalah ilmu kesidian, ilmu kewesesan, ilmu kesaktian, notabene wahyu dari dua dalam sebut Aji Calonarang. Dan kemudian yang ketiga bisa berarti suatu pertunjukan atau tontonan. Nah seperti itu, suatu tunjukan atau tontonan. Nah notabene di Bali itu sangat kental dengan tradisi Calonarangnya, walaupun itu notabene dari kisah ceritanya diambil dari 1504 kalau udah di zaman kerajaan Airlangga dulu, akan tetapi itu kental sering diajangkan di Bali terkait dengan cerita Calonarang. Mungkin diambil cerita Geseng Waringin, bisa Bahula Dute, Madri Dute dan lain sebagainya. Tapi kisah Calonarang, kalau penyalonarangan Premon penyalon bisa Dukusladi dan lain sebagainya itu. Nah terkait dengan orang tokoh masyarakat, orang suci di Bali gitu, misal tokoh masyarakat, ada 2 hal. Yang pertama ada yang disebut dengan pandita. Pandita berarti itu adalah orang suci yang melakukan tingkat kesuciannya itu melakukan proses yang disebut dengan medui jati. Betul. Prosesnya dui jati. Di sana ada unsur amati raga dan lain sebagainya. Itu disebut sang dui jati, misalnya pedana, kemudian seriempu, resi, begawan, kemudian dukuh dan lain sebagainya, itu lakukan proses medui jati. Kemudian yang kedua adalah pinandita. Pinandita itu adalah suatu sebutan julukan kepada wulaka, yaitu sejenis pemangku. Kemudian itu melakukan proses eke jati. Hanya penyuciannya tingkat pertama, yaitu di sana ada jero mangku pura, misalnya ada jero mangku dalang, kemudian ada mangku balian, mangku tapakan, ada mangku suwegine. Mangku suwegine itu tugasnya misalnya membersihkan mayat, mayat gitu misalnya. Dan kemudian ada yang namanya jero mangku tapakan gitu misalnya. Dan mangku suwegine dan mangku sangging sendiri. Mangku adalah tukang atau undagi
yang kepemangkuan seperti itu. Oke. Nah, Pak, kalau sebagai tokoh calon arang pernah mengalami hal-hal yang berbau mistik nggak sih, Pak? Nah, dari pengalaman saya menekuni terutama di seni pertunjukan calon arang, mungkin saya dari tahun 84 sudah menekuni hal itu. Lama banget, Nah, Pak. kemudian terkait dengan mungkin ada beberapa kali bukannya kita mengada-ngada, ada beberapa hal yang memang di luar nalar kita gitu ketika suatu melakukan proses, misal di salah satu tempat, misalnya ketika tidak bisa mengangkat tangan. Kemudian kita merasa saya sendiri memang pernah di satu desa tersebut merasakan tidak bisa mengangkat ini, seolah-olah hilang tangan saya. Dengan hitungan berapa menit itu sudah sama sekali tidak bisa mengangkat tangan. Di salah satu desa saya tidak sebutkan. Kemudian mungkin karena apa, mau percaya dan tidak percaya, dengan kembali kita bersujud dan mohon lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mulai terasa darah itu seolah-olah mengalir dan kembali. Dan kemudian beberapa kali di salah satu desa juga setiba di sana kita merasa ngantuk dan lain sebagainya, sehingga perunjukan itu menjadi agak tidak enak, kacau sekali. Nah, kemudian dan beberapa kali juga pernah secara fisik, mungkin ketika kita nyongsong rada begitu ada hal yang tidak inginkan, mungkin ada penonton yang masuk kemudian dengan serta mertanya mengambil keris dan menyudutkan ke dada, hal itu yang di luar nalar kita, entah pengaruh dari mana ya, otomatis kalau mau tidak percaya itu adalah terpengaruh dari mungkin mistis itu sendiri. Tapi Pak, kalau itu terjadi, apa yang harus dilakukan Pak biasanya? Nah, terkait dengan itu karena saya selaku pelaku yang notabene kita adalah dalam konsepnya itu ayah, kemudian kita mempelajari sesuatu yang dari dasar sekali untuk tahapan-tahapan itu. Satu hal yang paling kunci, yang pertama ketika saya melakukan ayah calon arang, suatu pertunjukan, pertama sekali yang saya lakukan mohon izin di tempat akan. Yang kedua adalah tetap mohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kuncinya itu adalah saya tetap yakin percaya dengan kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, Pak, tapi saya agak sedikit ke dunia mistis nih, Pak. Tentang perkara leak, Pak. Ini kan ceritanya semuanya serba membingungkan, simpang siur, Pak. Leak ini sebenarnya apa, Pak? Mungkin ngetren disebut leak dan lain sebagainya, mungkin terkait kita pembicaraan kita dengan yang tadi yaitu calon arang itu sendiri. Nah, kemudian ketika kita menyinggung masalah leak, itu adalah suatu tingkat keilmuan yang memang mengarah ke ilmu mistis, dalam artian ilmu kepengiwan. Nah, di satu sisi ketika orang belajar penglihakan, otomatis apakah itu lewat penugaran, artinya ada apa melakukan semedi di kuburan dan kemudian melewat mempelajari sastra-sastra tertentu atau berguru-guru tertentu. Nah, terkait dengan leak itu sendiri, ada yang menyebut leak, linggih yang aksara, ada yang menyebut leak. Nah, kemudian kado leak itu adalah linggih yang aksara, berarti orang belajar dengan aksara-aksara suci, notabene bukan berarti itu jelek, akan tetapi itu adalah ibaratnya pisau bermata dua, ketika tingkat keilmuan ini dipakai untuk menolong orang, untuk kebaikan, otomatis dia mengarah ke ilmu positif atau ilmu putih. Nah, ketika untuk menyakiti seseorang, mungkin itu atau mencelakai akan hitam. Nah, notabene leak itu adalah suatu ilmu kewisesan dalam artinya. Jadi ternyata sifatnya buat teman-teman Kalapuna, dia tinggal tergantung dari pribadinya. Kalau dia ingin buat baik, berarti dia melakukan perbuatan baik. Berarti dia masuk golongan mungkin ilmu putih. Tapi kalau niatnya justru untuk mencelakai, untuk melakukan hal-hal yang negatif, berarti itu adalah sesuatu yang sangat bertentangan dari hakikat aslinya ilmu tersebut. Karena kan kalau bicara ilmu kan pasti ilmunya dari benar, diselewengkan menjadi tidak benar. Nah Pak, kalau di Bali ini orang-orang yang melakukan hal-hal yang berhubungan dengan dunia mistis, tapi yang ke arah hitam tuh Pak, banyak gak di Bali? Percaya dan tidak percaya ini terkait dengan
sifat manusia. Kadang-kala muncul banyak dan tidak banyak itu adalah terkait dengan keberadaan ego sendiri. Kadang-kala terkait dengan rasa iri hati, kemudian rasa dengki, dan itulah menimbulkan keterjumusan orang untuk melakoni hal itu. Oke. Ya. Pak, saya mau baca dulu nih. Ya. Ada cerita di Bali, seseorang tidak bisa jalan di saat hari H mau nikah, dan juga ada orang yang kehilangan bayi dalam kandungan yang sudah 9 bulan. Itu kenapa tuh, Pak? Nah, terkait dengan ini banyak fakta yang terjadi. Misalnya ketika menikah sebelum hari bisa sakit, tidak bisa jalan. Kemudian ketika potong gigi, setelah upacara potong gigi, giginya bisa copot. Ada yang ketika bengkak, ada bengkak dan lain sebagainya. Kemudian ada ibu yang mengandung bisa sudah hilang dalam itu. Mau tidak mau kita harus percaya bahwasannya itu apa yang saya sampaikan tadi, mungkin ada sesuatu orang negatif yang memang dari seseorang itu yang tidak bisa menerima atau dalam hati tidak cocok dengan orang tersebut. Nah, misalnya memang ada masalah pribadi dan kemudian dikaitkan dengan ilmu-ilmu mistis tadi. Misalnya dengan meminta seseorang untuk dengan sarana-sarana tertentu, mungkin dari kitab atau pustaka yang terkait dengan ilmu kesesatan atau ilmu pengiwu itu ada, ketika mencelakai orang seperti ini harus memakai sarana ini. Ketika itu mungkin di Bali ada istilahnya ajawere, itu tidak bisa dibilang. Tapi itu masih bisa didokumentasikan dalam bentuk sarana-sarana tertentu. Misalnya kalau mungkin orang kayak orang gila gitu bebain membuat sarana untuk membuat cetik, misalnya pakai sarana dari ikan buntak di laut, ikan juri, misalnya seperti itu, misalnya dari serpihan kerawang, kerawitan, kerawang geder, misalnya seperti itu. Itu masih tercatat resmi di lontar pustaka suci kepengiwan. Nah, itu akan, tetapi kita dalam konsep ini di sana juga ajawere, dalam artian itu tidak bisa dibilang sembarangan. Oke. Gitu. Pak, saya mau nanya yang paling terakhir. Ini kan tadi ada 2 golongan pemangku di Bali. Pak, 2 golongan ini harus memiliki ilmu atau tidak untuk bisa mencapai tingkatan ini? Karena saya pernah ketemu dengan seorang pandita di Bali. Dan ternyata pas kita ngobrol, kita ketemu klop ceritanya. Karena kita berdua punya punya sisi mata yang kalau bahasa benernya tuh terbuka. Dua-duanya bisa melihat hal yang sama di saat yang bersamaan, Pak. Jadi waktu itu kita berdua tidak malam, Pak. Saya masih ingat banget itu di sebuah villa di pantai. Kita berdua ngomong hal yang sama, kita berdua ketemu hal yang sama. Jadi sampai orangnya sampai bilang, wah, lu berdua bisa ngebaca kosmik bahasanya kan. Nah, setiap para pemangku harus punya standar ilmu untuk bisa menjadi seorang pemangku atau ketulusan hati, Pak. Baik, terkait dengan pemangku, keberadaan pemangku atau yang namanya Pinandita di Bali atau Sang Eko Jati, itu dalam konsep terutama pemilihan menjadi pemangku ada beberapa dasar. Yang pertama ada memang kesepakatan dari pertama konsep untuk ngadang pemangku. Kesepakatan dari warga. Misalnya kalau desa adat ya kesepakatan adat untuk menunjuk seseorang atau memilih seseorang, itu biasanya diambil dari sisi keturunan. Sisi keturunan pemangku. Dan kemudian yang kedua ada yang namanya itu istilahnya nyanyan, dalam tanda kutip mencari petuah atau seorang paranormal yang dalam itu dilancurkan untuk memberikan petunjuk bahwa siapa yang akan jadi pemangku. Itu misalnya dasaran atau balian dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya mencari lekesan. Pakai sarana daun sirih, kemudian dirajah, kemudian dari beberapa orang itu digilir. Siapa yang mendapat, ada yang ditulis aksara itulah yang menjadi pemangku. Terpilih. Nah, kemudian terkait itu, ketika dari
beberapa proses pemilihan itu ketika mau jadi pemangku atau dijadikan pemangku, minimal yang pertama sekali adalah ketulusan untuk menerima hal tersebut. Oke. Tulus. Kemudian yang kedua adalah suatu proses penyucian diri lewat proses Semedi. upacara pewintanan. Oke. Yang pertama pewintanan yang dilakukan oleh seorang sang adwijati, seorang sulinggih yang berkewenangan untuk mendiksa atau mewintanang pemangku itu sendiri. Siap. Nah, sehingga menjadi seorang pemangku lewat pewintanan dan upacara, apakah itu di pura, apakah itu di pemerajaan, apakah itu di satu tempat yang lain. Nah, kemudian ketika sudah jadi pemangku secara resmi, mau tidak mau mulai belajar untuk mendalami sastra-sastra suci yang terkait dengan keagamaan, dengan upacara, dengan upekara, kemudian tunduk kepada tentang kemasyarakatan terkait dengan, karena swodharma pemangku atau tugas dari seorang pemangku itu agar nantinya bisa pertama untuk melakukan menjalankan upacara dalam artian ngantap. Kemudian yang kedua mengerti tentang bebantanan. Kemudian yang ketiga mampu tentang etika atau swodharma. Kemudian yang keempat memberikan tuntunan kepada masyarakat terkait dengan agama itu sendiri. Oke, Pak, saya punya cerita nih, Oke. Pak. Bapak kan pasti udah dikasih tahu oleh tim bahwa saya adalah seorang stand up comedian. Saya adalah seorang pelawak tunggal, jadi hanya sendirian ngelawak. Jadi saya masih ingat banget di saat saya keluar dari penjara Cipinang, saya masuk penjara, Pak. Tapi itu bukan kesalahan saya. Jadi bosnya Mongol main judi, saya disuruh duduk, Pak. Dia pergi pipis. Mongol baru duduk, tahu-tahu polisi datang, Pak. Jadi istilah Jakarta tuh tukeran kepala. Jadi di saat kita tukeran kepala kan berharap ditebus, Pak. Nggak ditebus. Masuklah ke penjara. Bebas. Terus kita ngumpulin teman-teman. Nah, waktu itu kumpul kita liburan ke Bali, serombongan. Saya masih ingat banget itu serombongan ke Bali. Kita udah jalan-jalan di pantai, ada satu orang yang ngomong, kita ke Tirta Ampul. Itu Tirta Ampul adalah air suci yang tidak pernah terkena dengan tangan manusia dan non logam. Jadi itu airnya keluar dari tanah langsung yang berhubungan dengan Gunung Agung. Nah, mama Pak, saya itu pertama kali ke Bali. Jadi antara percaya dan tidak percaya, Pak. Maksudnya masa sih air bisa keluar dari tanah? Kan kalau dari tanah pasti kan digali sama cangkul gitu. Dah nyampe lah Pak ke Tirta Ampul. Kita lihat di dalam itu, bener air itu dari tanah gitu. Akhirnya ada satu orang bilang mandi. Ini adalah air suci. Air yang paling suci salah satu di Bali. Dari air pertama, kedua, ketiga dan sebagainya dikasih tahu air ini jangan. Nah saya tuh adalah ikut-ikutan, Pak. Saya ikut mandi di air kepersekian tuh nggak boleh kena tubuh kita karena itu air buat ngaben. Baru kita pindah ke air sebelah, saya ambil air kedua setelah air pertama. Selesai dari mandi kan masuk tuh harus pakai kain, nggak boleh karena tempat suci. Dan di saat kita masuk ke dalam tempat persembahyangan jangan sampai kena ke itunya karena dipagar. Dan kalaupun ada yang kebuka tetap nggak boleh disentuh selain oleh orang-orang yang akan melakukan sembahyang. Nah kita patuh ini, Pak. Selesai mandi masih dengan kain ini, saya kayak dituntun oleh something. Ini agak bule-bule dikit ya Pak ya. Kayak dituntun sesuatu, terus Mongol datang tuh ke tempat orang jual-jualan, kainnya udah dibalikin kembali, terus kita memberi apa yang kita miliki, ya kan kita memberikan persembahan di kotak yang ada. Saya kayak dibawa, kayak ada orang bawa sih masuk di satu toko jual lukisan. Dan ada lukisan yang tersembunyi, saya bongkar, Pak. Saya ambil. Saya nyampe ke Jakarta, saya bawa ke Jagakarsa buat dibikin bingkai. Saya nggak perhatiin, Pak, ini apa? Maksudnya saya lihat emang lukisannya, cuman waktu itu nggak kepikir ini lukisan apa. Setelah dibingkai, Pak, saya lihat lukisannya dengan mata sendiri, Pak. Ternyata lukisannya lukisan ikan koi, yang mungkin salah satu lukisan ikan koi paling sempurna di Indonesia. Karena ikan koi itu berjumlah 9, Pak. 8 mengelilingi satu yang di tengah. Dan ikan yang di tengah adalah ikan koi kuning, Pak.
nggak lama saya jadi stand up, Pak. Saya percaya Tuhan yang buat saya jadi stand up. Kalau orang kampung bilang kalau bunyi kan pasti benar, ya kan. Jadi itu lukisan, Pak, saya beli Tuhan marah bohong, Pak, 75.000. Tirtampul tuh murah lukisan, Pak. Tapi ada yang nawar sampai 24 juta, Pak. Lukisan itu sampai sekarang ada di rumah Jakarta. Jadi maksudnya gini, Pak, itu kan adalah salah satu yang tidak pernah kita duga, tapi itu terjadi. Apa karena niat hati kita yang tulus tanpa pamrih itu terjadi, atau mungkin kayak lotre ya. Mungkin saya orang ke-100 ya akhirnya memenangkan McD 10 biji itu. Itu karena apa, Pak? Apa memang itu udah jatah Mongol, itu udah bagianku, bagian Mongol, atau gimana, Pak? Nah, terkait apa yang saudara Mongol, saya cukup tertarik sekali menyimak. Karena terkait kalau di Bali dikenal namanya karma wasana, artinya karma, itu kembali ke karma. Nah kemudian dari perjalanan itu, mungkin dari perjalanan sebelumnya, dan kemudian ketika ada memberikan masukan seperti untuk melakukan proses seperti itu, mungkin itu adalah merupakan suatu tuntunan. Karena kita di Bali mungkin sama juga, mungkin ketika saudara Mongol lahir, semenjak lahir itu sudah mempunyai roh penuntun. Pada saat tertentu, situasi tertentu pasti akan dituntun ke hal yang memang mengarah ke positif, kebaikan. Nah kemudian ketika ada tuntunan seperti itu, kemudian diikuti, kemudian melakukan proses, mungkin disebut juga ritual, ruatan dalam artian ketika masuk ke wilayah Tirtempul dan apalagi mandi itu sudah termasuk ruatan, istilahnya ruat raga, arti penyucian diri. Mungkin itu didasari konsep pemikiran dengan tulus, berserah. Nah ketika seperti itu berlanjut, ketika ruat otomatis secara tidak sadar ini sudah disucikan, sudah dinolkan dari yang sebelumnya. Mungkin ada noda-noda bekas, mungkin hal-hal energi negatif sebelumnya. Nah ketika seperti itu, kemudian ketulusan ketika memuncak dengan tan berserah yang begitu tulus, kemudian ketika seperti setelah selesai mungkin sembahyang menurut versi dan keyakinan, walaupun bukan secara Hindu, kan tetapi dari itulah mungkin ada tuntunan dari roh pembimbing. Kalau di Bali dikenal catur sana, itu saudara 4 yang menuntun kita untuk melakukan. Kalau tidak itu mungkin secara psikis itu sudah dituntun kita harus kemana sekarang. Secara tidak sadar mengambil sebuah lukisan, tidak menghitungkan biaya dan apa yang terjadi, itu sudah roh penuntun yang menuntun ketika hal seperti itu. Dan itu kita harus yakini bahwasannya hal itu merupakan suatu proses proses untuk mencari jati diri yang memang ke tingkat yang jati lebih diri yang sejati. Ya. Jadi itu Pak, saya kalau boleh jujur, setiap saya ke Bali Pak pasti akan ke Tirtampul. Saya setiap ajak teman yang ikut bareng ke Bali, saya pasti akan suruh mereka ke Tirtampul. Karena buat Mongol saya gini, kita kadang lalai dalam hidup Pak. Tetapi di saat kita berserah kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa, pasti nggak akan tinggal diam. Ketulusan kita, pola pikir kita yang udah bisa kita kendalikan ke arah yang positif, pasti akan menghasilkan hal yang baik. Karena seorang pandita ngomong ke Mongol waktu Mongol lagi di Ubud, dia bilang begitu. Ingat Mongol, karma itu berlakunya dari 1. Kau nanam biji rambutan 1 biji. Tapi di saat dia menjadi pohon, akan berbuah 10 karung. Jadi di saat engkau menanam kebaikan 1, kebaikanmu ini akan berbuah. Soalnya kita kayak mau nanam pohon apa? Nanam pohon alpukat. Pasti kan jadi buah Pak, banyak banget buahnya. Jadi dari situ mungkin, berarti dari situ Pak saya mengambil keputusan tidak mau lagi mengizinkan hati Mongol untuk dendam sama orang, sakit hati sama orang. Saya tidak mau ngomongin orang di belakang. Saya di rumah Pak nampung 21 orang. Tidak satu orang pun yang saudara. Baik, saya tertarik sekali terkait dengan percataan tadi. Walaupun dalam sebagai figur step komedi mampu menelah begitu mendalam terkait dengan arti dari sebuah kehidupan dengan kesujatian, ketulusan dan keikhlasan, itu adalah merupakan dasar konsep kehidupan kita. Mungkin walaupun agama kita beda, ketika kita konsep dengan ketulusan kita, apapun hal yang memang sifatnya
tidak mungkin terjadi akan bisa terjadi. Satu contoh, tidak menyangka-nyangka akan jadi step komedi yang sukses dan tidak nyangka-nyangka ada rezeki yang itu konsepnya ada dasarnya adalah dari ketulusan itu sendiri dan berserah. Tuh, jadi buat teman-teman Kalapuna jangan terlalu banyak menyalahkan Tuhan dalam hidup. Kadang ya ampun Tuhan, kok hidup saya begini. Ingat mungkin dulu kita pernah nyakitin orang. Mungkin kita pernah ngebodohin orang tua, berbohong kepada orang tua. Saya kebetulan Pak nggak pernah berbohong kepada orang tua karena udah meninggal. Dari saya usia 4 tahun Pak, jadi nggak sempat bohongin mama. Jadi mama saya udah meninggal dari usia 4 tahun, jadi saya yatim piatu dari kecil. Dan saya punya motivasi saya harus sukses Pak. Karena dengan kesuksesan ini saya mau ngasih lihat ke banyak orang bahwa saya aja nggak punya orang tua bisa sukses, apalagi teman-teman yang punya orang tua. Kenapa tidak sukses? Karena mungkin engkau menyakiti mereka. Ya kan Pak, tapi terakhir Pak mau tanya tentang bangke-bangkean itu apa Pak ya? Nah, sebutan bangke-bangkean mungkin itu terkait dengan pertunjukan calon arang itu sendiri. Calon arang. Calon arang. Karena dalam satu sisi dalam pertunjukan seni penyalonarangan di Bali itu biasanya dikaitkan dengan keberadaan dari ritual bangke-bangkean. Satu contoh beberapa hari yang lalu juga di sini ada calon arang yang ada di dalamnya itu adalah pertunjukan bangke-bangkean. Nah, bangke-bangkean di sini adalah mayat-mayatan gitu. Bangke-bangkean itulah mayat-mayatan dalam bentuk wewatangan, bukan bangke, bukan mayat, tapi bangke itu dibuat orang seperti orang-orangan dalam figur manusia sendiri, kemudian dikemas dalam bentuk mayat. Nah, dalam makna simbolisnya itu adalah sebagai suatu persembahan, bahwasannya sampai mempertaruhkan ketulusan tadi dengan mempersembahkan jiwa raga sebagai suatu persembahan dalam suatu pertunjukan dalam mengiringi tarian calon arang atau sesuonan dedun napak pertiwi. Itu sampai jiwa raga dipersembahkan untuk akan tetapi konsep ini adalah merupakan konsep pembersihan diri dan pembersihan. Itu adalah merupakan di dalamnya karena dalam pertunjukan calon arang itu, apalagi ada bangke-bangke itu adalah bukan sekedar serta-merta sebagai tontonan, tapi tuntunan dan kemudian ruatan. Tontonan ya, tuntunan di dalamnya ada cerita yang mengandung filsafat-filsafat yang bisa diambil oleh penonton, dan kemudian ruatan di dalam ada prosesi pembersihan mayat, kemudian ada prosesi segahagung dan bebantan. Itu adalah merupakan simbolis dari ruat bumi atau ruat jagat atau penyuda male atau pembersihan dari wilayah pertunjukan calon arang itu sendiri atau desa itu. Tapi Pak, ada kasus nggak kira-kira akhirnya kan kalau bahasa Jawa tuh kayak ngerogoh sukmo, terus dia nggak balik, akhirnya keluarga mengikhlaskan. Nah, terkadang kala ada yang memang dalam tanda kutip yang ngerogoh sukmo atau yang sukmanya diambil ditaruh dalam suatu piranti upacara. Kemudian ada yang memang tulus dengan tidur aja. Kemudian ada yang memakai hipnotis dan lain sebagainya seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian dasarnya ada ketulusan. Akan tetapi dari fakta yang menyatakan dari beberapa informasi, nah kemungkinan selama ini jarang terjadi karena memang itu didasari dengan tulus ikhlas. Mungkin di suatu desa pernah terjadi ketika bukan di pertunjukan itu, mungkin setelah 3 hari atau 4 hari. Nah, ini kebetulan memang ada pengaruh negatif dari ilmu kewisesan, apa memang dalam kondisi sakit. Nah, itu kembali. Akan tetapi ini juga cukup taruhannya bagi tokoh mayat itu sendiri dan tokoh yang mengabeh atau yang memang dari yang memegang mayat itu sendiri ya. Jadi luar biasa. Jadi teman-teman semuanya tuh, yang namanya budaya adalah salah satu pilar bangsa. Jadi kalau Anda yang mau ke Bali, kita nikmati keindahan Bali, kita nikmati adat Bali. Nah, ada mungkin nasihat dari Bapak buat Mongol, karena saya nggak punya siapa-siapa Pak. Saya anak yatim piatu dari kecil. Dengan demikian saya menangkap bahwasanya di sisi kehumoran, tapi ada keseriusan, ada kebenaran yang notabene bisa berimprovisasi dengan hati nurani, dengan ketulusan, kemudian menghargai sebuah
menghargai agama lain, menghargai budaya lain, itu otomatis akan mengasah rasa yang begitu ke dalam. Karena ketika kita berbicara seni, kemudian agama itu terkait dengan rasa. Ketika rasa itu berarti kita bisa merasakan ketika kita berbicara ini tersinggung apa tidak orang. Ketika membuat orang sakit hati atau tidak. Nah, dengan pembicaraan seni saya menangkap bahwasannya ada sesuatu yang memang mendalam di adik Mongol itu sendiri yang perlu untuk tetap dijaga. Untuk keberlanjutan bagaimana kita sekarang bisa menghargai antara sesama dengan sesama lain. Walaupun dari suku ras, kemudian agama, kemudian hidup kita berbeda, tetapi tetap menyatu, tidak ada suatu perbedaan yang mendasar. Siap. Ya. Terima kasih. Jadi buat teman-teman semuanya, hidup itu adalah proses perjalanan, tapi bukan sebuah pelarian. Jadi di saat lu mau menghadapi hidup, berjalanlah, tetapi jangan pernah berlari. Karena di saat engkau berjalan merasa penat, berhentilah. Karena kalau engkau berlari, berhenti mendadak, engkau mengalami sakit jantung. Jadi berjalan santai, nikmati, syukuri hidup, hargai orang lain, maka hidupmu everything under control. Makasih Pak Mangku, sehat selalu. Kalau jodoh di lain waktu kita akan ketemu. Salam buat keluarga dan semua yang ada. Jangan lupa di like, di subscribe paling penting, share, komen dan lonceng. Saya Mongol. Bye bye.